lebih dari satu? Adakah kementerian yang sudah berbuat melakukan kesejahteraan kita? Ada tidak? Oke, gitu aja ya Pak ya. Saya bantu Pak, benar. Saya bantu antar Pak. Ya. Sahabat, aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan oleh para nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu saat ini sudah merambah ke berbagai daerah. Ya, menurut Kajidin, salah seorang ketua Front Nelayan Bersatu, bertanya kepada para peserta yang tidak, bahwa apa yang sudah dilakukan dalam penjara kita. Saya mau tanya satu saja. Saya mau tanya kepada para nelayan saat ini punya kapal lebih dari satu. Adakah kementerian yang sudah berbuat melakukan kesejahteraan kita? Ada tidak? Kajidin dalam kesempatan itu mengatakan, apakah pemerintah sudah membantu nelayan? Rupanya dijawab oleh peserta yang hadir. Jawabannya adalah tidak. Kesepakatan yang dibangun di dalam Remuk Nelayan Nasional itu akhirnya menyepakati bahwa daripada demo di berbagai daerah, di masing-masing kota dan kabupaten, maka sebaiknya mari kita rame-rame perwakilan menuju Istana Negara. Ya, rupanya Kajidin mengajak sahabat-sahabatnya gayung bersambut. Dan betul yang terjadi dari berbagai daerah. Ada Front Nelayan Bersatu di wilayah Rembang Juwana Pati yang dipimpin oleh Hadi Sutrisno. Ada juga yang dipimpin oleh Riswanto dari Tegal, dan juga yang ada di daerah Muara Baru. Rupanya perwakilan nelayan sepakat untuk menghadiri Istana Negara. Namun putusan para perwakilan nelayan yang saat ini masih bergejolak karena belum ada kepastian apakah tuntutan nelayan disetujui atau tidak. Bahkan perwakilan nelayan mendatangi Komisi 4 di DPR RI. Ya, apakah kesepakatan dan usulan itu disetujui? Kita juga masih menunggu. Betul sekali sahabat, Pak Hadi Sutrisno, Pak Riswanto, kemudian Pak Kajidin masih sepakat untuk melakukan lobby dan lobby. Bahkan sampai terakhir masuk yang dipimpin oleh teman-teman dari fraksi Kebangkitan Bangsa di Istana. Juga Riswanto, kemudian perwakilan dari Muara Baru yang juga sepakat untuk melakukan aksi demo bersama. Tapi yang terjadi, tuntutan itu sangat jauh dari seperti hanya bung merindukan bulan. Ya, tapi tidak putus asa. Nelayan-nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu semakin semangat melakukan lobby dan lobby. Ya, tidak, bahwa apa yang sudah dilakukan dalam penjara kita. Saya mau tanya satu saja. Saya mau tanya kepada para nelayan saat ini punya kapal lebih dari satu. Adakah kementerian yang sudah berbuat melakukan kesejahteraan kita? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Yang ada adalah bagaimana ketika kita maju. Ya, pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan pun dianggap denda. Bahkan denda terhadap WPP, wilayah penangkapan perikanan, di jalur yang dianggap meresahkan masyarakat setempat. Tapi rupanya masyarakat nelayan tidak putus asa. Mereka terus mengelulukan semangat. Katanya, nelayan bersatu tak mudah dikalahkan. Ya, nelayan bersatu, kita pasti menang. Demikian teriakan Hadi Sutrisno. Sahabat, sebelum nelayan melakukan aksi di alun-alun masing-masing dan menuju DPRD masing-masing daerah, tapi atas saran dari teman-teman yang mewakili di berbagai daerah untuk sepakat datang rame-rame ke Istana Negara. Ya, dan akhirnya benar apa yang disampaikan oleh Kajidin selaku koordinator Front Nelayan Bersatu se-Indonesia.
perwakilan dari Jawa Barat, dari Subang, dari Indramayu, dari Brebes, dari Tegal, Rembang, Juwana, Pati, bahkan sampai ke Jawa Timur, Probolinggo, dan di Muara Baru. Mereka datang dan sepakat untuk melakukan aksi rembuk, rembuk yang diprakarsai oleh bersama-sama. Kemudian dikumpulkan oleh DPP HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, diprakarsai oleh teman-teman dari berbagai daerah. Namun karena ketentuan yang harus dilakukan, yaitu menjaga prokes, karena protap yang ditetapkan oleh Istana Negara, akhirnya perwakilan nelayan melakukan tes kesehatan, yaitu antigen. Ada perwakilan dan teman-teman yang melakukan sogok hidung, tapi alhamdulillah perwakilan nelayan bisa diterima oleh Istana Negara, yang awalnya kursinya katanya hanya 14 orang tapi rupa-rupanya tidak dibatasi, dan akhirnya seluruh perwakilan nelayan bisa masuk semua. Persyaratannya adalah antigen. Kami berada di Jakarta Pusat, ya, di seputaran Gambir. Salah satu persiapan untuk masuk ke sana adalah pemeriksaan oleh Pas Pampres. Ada Baska Jidin ini. Selamat siang, Mas. Siang Ya, Pak ya. Haji. Ya, gimana ini teman-teman mau kemana ini? Oh, ini dalam rangka menghormati aturan negara. Ya, siap. Teman-teman mau menghadap ke Deputi Kantor Staf Presiden dalam rangka berjuang Ya. untuk kelangsungan usahanya. Ya, biar tetap bisa nelayan sejahtera ya, Mas. Usaha perikanan. Ya. Dalam rangka apa itu undangan dari KSP yang dibatasi oleh Pak Marzuki tadi. Iya, siap. Nah, semua yang tergabung dalam kelompok Front Nelayan Bersatu. Front Nelayan Bersatu. Usahakan. Oke. Ya. Ini ada dari Jawa Barat, Indramayu, Tegal, Ya. ada yang juga dari Pati, Rembang, semua datang semua. Siap, Pak Pesan kita rukun, kompak, Ya. semangat kita tetap semangat bersama. Berarti nelayan bersatu Nelayan Bersatu tak bisa dikalahkan. luar biasa. Apa menjadi target utama untuk kegiatan pada hari ini? Ya, untuk target pertemuan pada hari ini di Kantor Staf Presiden menyampaikan permasalahan sektor perikanan tangkap, berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menurut kita belum berpihak kepada kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha. Termasuk peraturan pemerintah nomor. Termasuk kita akan menyampaikan keberatan PP 85 tahun 2021 beserta aturan turunannya. Antara lain apa? Antara lain terkait dengan besarnya indeks tarif PNBP yang sangat memberatkan, dan nanti terkait dengan kebijakan perikanan tangkap terukur pasca produksi yang indeks tarifnya akan ditarif oleh pemerintah, dalam hal ini KKP 10%, dan kita keberatan menolak, minta 10% kita diturunkan menjadi 3%. Sahabat, kita masih terus berusaha dan berusaha. Seperti halnya kelaikan pengurusan surat kapal yang online, tapi fakta di lapangan mengalami kendala. Bahkan batasan jalitong, jaring tarik berkantong pun sedang mulai diidentifikasi. Sebenarnya sampai berapa sih jumlah yang diperkenalkan oleh undang-undang? Tapi kenyataannya pemerintah belum hadir untuk mensejahterakan nelayan. Katanya pemerintah pun tidak akan menaikkan harga solar industri. Tapi fakta di lapangan kita dengar sendiri ada kenaikan secara sembunyi-sembunyi. Karena ongkos perbekalan bagi kenaikan harga BBM industri ini sangat memberatkan nelayan, sehingga banyak nelayan yang tidak berani memberangkatkan kapal-kapalnya. Dampak yang terjadi adalah pengangguran di mana-mana.
karena ongkos naik solarnya yang tinggi, kemudian ditambah dengan biaya-biaya lain. Ya sahabat nelayan, nasibku kini CTB sayang, nelayanku malang, belum menemui nasib yang cemerlang. Sahabat, kita ikuti lagi wawancara berikut ini. Dan kami, Haji Iten, mengabarkan dari kawasan Istana Negara.